Kebayang gak sih gimana gak cakep ini orang? Hai semuanya, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Ketemu lagi sama gue Elsha di Kisah Misteri. Di video kali ini gue akan bercerita tentang misteri keangkeran Villa Isola, di mana Villa Isola ini menyimpan banyak hal-hal mistis yang mengerikan, dan ini sudah menjadi urban legend di kota Bandung. Di mana saat ini Villa Isola sudah diganti namanya dengan Bumi Siliwangi yang sudah menjadi gedung rektorat kampus UPI. Sebelum gue mulai ceritanya, gue minta support dari kalian untuk diklik subscribe-nya, dan jangan lupa juga diklik loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasinya. Gue gak akan berlama-lama lagi, kita langsung aja ceritanya. Let's start it. Villa Isola ini adalah villa yang dimiliki oleh Dominic Willem Beretti. Pada tahun 1930-an, Beretti ini adalah seorang miliarder, raja koran, keturunan Jawa Indo yang sangat kaya raya. Ayahnya ini keturunan dari Prancis Italia, sedangkan ibunya adalah keturunan Jawa dari Yogyakarta. Kebayang gak sih gimana gak cakep ini orang? Di masanya, Beretti ini kehidupannya sangat mewah dan sangat glamor. Villa Isola ini dibangun pada tahun 1933 pada masa krisis global. Kalau kita lihat dari desain villa ini Villa Isola ini bergaya Art Deco yang lebih banyak diinspirasi dari bangunan-bangunan Belanda. Kalau teman-teman pengen tahu sejarah kisah tentang Villa Isola ini, kalian bisa ke channel Cerita Eca. Di situ gue berkunjung ke Villa Isola. Jadi di situ kalian bisa tahu tentang sejarah Villa Isola, dan kalian juga bisa melihat seperti apa dan bagaimana keadaan Villa Isola itu. Hari Jumat akan gue upload video tentang Villa Isola. Kehidupan mewahnya Beretti ini sangat dipenuhi dengan konspirasi dan banyaknya masalah-masalah. Dimana saat itu Beretti ini banyak bermasalah dengan pemerintahan Hindia Belanda, karena Beretti ini mempunyai kedekatan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Tapi Beretti juga mempunyai kedekatan yang khusus dengan pemerintahan Jepang pada saat itu, yang akhirnya kedekatan Beretti ini dengan pihak Jepang membuat kesal dan geram pemerintahan Hindia Belanda. Ada seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang memang dekat dengan Beretti. Dia ini merasa marah memanggil Beretti dan memarahinya karena gubernur jenderal Hindia Belanda ini marah dan kesal ngelihat dari habit dan sikap dari Beretti yang menyimpang dan aneh. Dimana Beretti ini hobi dan doyan menikahi perempuan-perempuan. Dan yang parahnya lagi, Beretti ini menikahi anak dari gubernur jenderal Hindia Belanda itu. Jadi ya wajar kali ya gimana gak ngamuk bapaknya dengan kelakuan menantunya ini. Kalau gue punya menantu kayak gitu udah gue geplakin kali. Kehidupan Beretti yang penuh konspirasi dan banyaknya masalah itu membuat dia memilih untuk menyendiri, dan dia menghindari untuk bertemu dengan banyak orang. Itulah kenapa Villa Isola ini dijadikan tempat untuk persembunyian Beretti untuk bisa menyendiri, dan kalau bisa dibilang kayak hibernasi. Jadi dia bener-bener gak mau ketemu dengan siapa-siapa. Apalagi memang Beretti ini punya sifat yang introvert, jadi dia sangat tertutup kepada orang-orang. Itu sebabnya di bagian dalam dari gedung Isola ini, di dekat tangga ada dinding yang bertuliskan M Isolo e Vivo, yang artinya menyendiri untuk bertahan. Karena Beretti ini sudah tidak tahan dengan banyaknya tekanan dan masalah-masalah yang ada, akhirnya Beretti memutuskan untuk pergi ke Belanda, dan dia tinggal di Belanda untuk beberapa saat. Saat Beretti ini tinggal di Belanda, istrinya meminta Beretti untuk pulang ke Indonesia untuk merayakan Natal bersama istri dan anaknya. Akhirnya pada tahun 1934 Beretti memutuskanlah untuk kembali ke Indonesia untuk bisa merayakan Natal bersama keluarganya. Tapi sayangnya, pada saat di perjalanan pulang antara Belanda dan Indonesia, pada saat itu pesawat Univer yang ditumpanginya mengalami kecelakaan.
Pesawatnya ini tuh jatuh di perbatasan Baghdad, Suriah, dan seluruh penumpang dan beretinya itu meninggal dunia. Menurut laporan resmi, katanya pesawat itu jatuh karena tersambar petir, dan ada juga beberapa sumber yang mengatakan kalau terjadi badai pasir yang menyebabkan pesawat itu kecelakaan. Tapi info dari intelijen mengatakan kalau pesawat itu jatuh karena ditembak oleh tentara Inggris karena faktor kedekatan Beretti dengan pemerintahan Jepang yang membuat geram dan kesal baik itu kerajaan Belanda dan kerajaan Inggris, yang mereka merasa bahwa Beretti ini adalah ancaman yang berbahaya bagi mereka. Sepeninggalnya Beretti ini, Villa Isola diakui oleh Savoy-Homan, yang akhirnya oleh Savoy-Homan, Villa Isola ini diganti namanya Hotel Isola. Dan sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, Hotel Isola ini diambil alih oleh pemerintahan. Pada tanggal 20 Oktober 1954, Hotel Isola yang diambil alih oleh pemerintah ini akhirnya dijadikan Gedung IKIP atau yang sekarang dikenal dengan UPI. Tapi pada tahun 1966 akhirnya gedung itu difungsikan sebagai kantor rektor UPI. Bagi mahasiswa dan alumni UPI maupun warga yang tinggal di lingkungan UPI, mereka itu udah sering banget mendengar tentang kehororan gedung Isola ini. Kalau pada pagi dan siang hari memang Villa Isola ini tuh indah, tempatnya bagus, dan karena banyak pohon-pohon. Dan dulu zaman gue pernah ke sana, dulu itu kalau kita pagi-pagi banyak juga dijadikan tempat untuk olahraga pagi karena memang pemandangannya itu indah banget. Tapi kalian jangan ngarep hal yang sama terjadi pada malam hari. Gue itu dulu sering banget yang namanya ke daerah UPI karena memang sebelumnya gue ini kan tinggal di daerah Setiabudi, Bandung. Sedangkan gue juga punya kakak ipar yang memang tinggalnya itu di dalam komplek UPI. Jadi gue tuh dulu sering banget main ke sana. Malam-malam pun gue juga pernah ada di daerah UPI. Dan itu memang beda banget kalau datang ke sana pagi-pagi atau siang-siang sama malam hari. Wah, itu udah serem banget, apalagi di sekitar situ minim banget pencahayaannya. Dan banyak banget pohon-pohon besar yang menurut penglihatan gue itu ya memang pasti ada makhluk-makhluk astral di sana. Jadi kalau menjelang malam, Villa Isola ini itu memancarkan aura mistis dan angker. Pada malam hari, kadang-kadang suka terdengar dentingan piano yang memainkan melodi tentang kematian. Ada juga beberapa orang yang pernah melihat penampakan sosok wanita di gedung itu. Konon wanita itu adalah wanita yang dulunya meninggal karena bunuh diri dan diduga itu adalah Anna. Anna ini adalah salah satu anak dari Beretti. Bahkan ada juga beberapa orang yang melihat penampakan sosok hantu bule laki-laki yang sedang berdansa di bagian atas gedung itu. Dan sosok hantu laki-laki yang sedang berdansa ini itu banyak banget dibicarakan orang dan bahkan menjadi urban legend karena diduga hantu itu adalah penampakan dari arwah Beretti, si pemilik Villa Isola ini. Selain penampakan, banyak juga orang-orang sekitar yang katanya kalau malam hari mereka melewati tempat itu banyak yang mendengar suara jeritan dan bahkan tertawa dari bangunan angker itu. Yang masih menjadi misteri adalah banyak sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam gedung itu ada sebuah lorong bawah tanah. Tapi lorong bawah tanah itu dilarang untuk dimasuki karena nggak tahu kenapa katanya di lorong bawah tanah itu ada semacam zat senyawa yang bisa menghambat pernapasan. Ya mungkin karena lorong itu di bawah tanah ya pasti jadi agak susah untuk bernapas karena kurangnya oksigen bisa jadi. Atau entah juga mungkin memang ada zat kimia atau apa, karena memang nggak ada yang tahu sebenarnya kenapa dan ada apa di bawah lorong bawah tanah itu. Karena menurut seseorang yang ayahnya pernah bekerja di gedung itu bilang kalau lorong bawah tanah itu terkunci dengan pagar besi. Ada yang bilang kalau lorong bawah tanah itu bisa tersambung ke Dago Pakar atau Lembang, tapi belum ada satupun yang bisa membuktikan tentang lorong bawah tanah ini.
Tapi kayaknya bakal keren banget ya kalau lorong bawah tanah ini itu bisa dikunjungi oleh kita-kita nih. Jadi bakal kayak gua Belanda atau gua Jepang nih. Jadi kan keren banget ya. Kayak gua berani aja masuk ke sana. Ada juga beberapa hal mistis yang terjadi oleh para pemandu wisata Villa Isola ini, seperti pintu yang tiba-tiba terkunci sendiri, adanya bau dupa yang sangat menyengat, dan bau kemenyan di lantai atas yang menghadap Taman Bereti. Gimana? Kalian berani nggak sih kalau kalian wisata malam-malam ke gedung Isola ini? Atau ada di antara kalian yang pernah main ke gedung Isola ini malam-malam? Karena kalau gue dulu pernah datang itu pagi-pagi, kebetulan waktu itu ada foto keluarga pas di gedung Isola itu, sekitar tahun 2000 waktu itu. Kenapa gue cerita tentang gedung Villa Isola ini di Kisah Misteri? Gue ini ada rencana main ke Villa Isola untuk konten channel gue Cerita Echa. Kebetulan karena saudara gue ini memang dulunya tinggal di komplek UPI dan dia juga punya kelebihan. Jadi saudara gue ini memperingati gue untuk hati-hati, dan kalau bisa saat gue main ke Villa Isola ini gue dalam keadaan yang fit. Apalagi kalau makhluk-makhluk itu tahu dan menyadari kalau ada orang yang datang yang punya kelebihan di mana dia bisa melihat ke dimensi alam gaib. So itu dia tadi teman-teman cerita tentang Villa Isola yang angker, dimana kisah mistis tentang Villa Isola ini itu sudah menjadi urban legend di kota Bandung. So buat kalian yang suka sama video ini silahkan kalian klik like-nya, dan jangan lupa juga kalian yang belum subscribe silahkan kalian klik subscribe-nya, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.